Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan novel romantis Menunggumu di sini. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Air merembes masuk ke bawah mobil, membuat sepatu Sukin menjadi kotor, basah, dan terasa dingin. Dengan posisi jongkok di atas kursi, Sukin langsung menelepon nomor darurat 119. Ia mengulang kalimat sebelumnya dengan tambahan satu kalimat lagi. Mobil ini sedang tergelincir menuju bagian bawah jembatan, dan air mulai memasukinya. Diperkirakan dalam waktu 4 menit air akan mengisi mobil. Petugas di sisi telepon menjawab dengan ramah, "Kami telah mengirimkan petugas pemadam kebakaran yang berada dekat lokasi Anda. Kami juga meminta agar Anda tetap menjaga ponsel Anda aktif dan dekat dengan diri sendiri." Sukin mengucapkan terima kasih dan menutup teleponnya. Napasnya tidak terdefinisikan karena perasaan tak menentu yang melanda dirinya. Ia membungkukkan tubuh untuk memeluk kakinya sambil mencoba menenangkan diri selama beberapa detik. Air banjir mulai meresap ke kursi mobil. Dalam kepanikan, Sukin mencari-cari sesuatu di dalam mobil tanpa berhasil menemukan benda tajam atau alat yang bisa digunakan untuk meminta pertolongan. Suara angin dan hujan begitu keras sehingga sulit bagi siapapun untuk mendengarnya. Ia berteriak beberapa kali namun tidak ada jawaban sama sekali, membuatnya semakin tersesat. Saat mobil secara perlahan-lahan meluncur masuk ke dalam lubang jembatan tersebut, dengan lampu jalanan yang bergerak perlahan, tiba-tiba mobil itu tenggelam ke dalam kegelapan. Air dengan cepat membanjiri ke pinggang Sukin. Dan ruang di dalam mobil semakin terasa sempit. Hujan yang turun dengan deras membuat arus air bergelombang, dan tingkat air di dalam maupun di luar mobil naik secara bersamaan. Hujan deras menyerang atap dan jendela mobil dengan kuat, seolah-olah ada seseorang yang keras-keras mengguncang penjara. Sukin menghubungi nomor Meng Yanchen dan berencana untuk meneleponnya. Bagian depan mobil terguncang turun dan dengan tiba-tiba melaju cepat menuju bawah jembatan. Sukin dengan cepat pindah ke kursi belakang. Tubuhnya gemetar dan berguncang, seolah-olah akan terlepas dari tanah dan melayang di atas air. Sukin merasa cemas dan menyadari bahwa ini adalah pertanda tenggelam yang mendadak. Dia memukul jendela mobil. "Tolong! Tolong!" Suara angin dan hujan membuat semuanya redup. Di tengah malam saat badai hujan melanda, kota hampir lumpuh. Di banyak sudut, tampaknya ada banyak orang yang terlupakan. Dia merasa terisolasi dalam kotak besar yang gelap. Jendelanya dipenuhi oleh tetesan hujan, dunia di luar kabur, tanpa kejelasan. Air di dalam mobil semakin dalam, sebagian besar jendela terendam. Sukin memukul kaca berkali-kali. Tiba-tiba, ada sinar senter di sana. Dia berteriak minta tolong, dengan sinar itu semakin mendekat. Tiba-tiba, telapak tangan besar seorang pria muncul pada jendelanya, dan hujan tampak jelas melalui kaca yang berembun. Melalui kilatan senter itu, Sukin melihat lengan oranye dari jaket petugas pemadam kebakaran. "Tolong!" Sukin memukulkan tangannya pada kaca, dengan cepat, orang lain memukul jendela mobil menggunakan palu penyelamat. Namun, roda mobil sudah tidak menyentuh tanah dan tidak dapat diperbaiki lagi. Ketika palu itu turun, tiba-tiba mobil berputar di air dan terbawa arus. Sukin terjatuh ke dalam air dari kursinya, dia kesulitan mengendalikan pusat gravitasinya untuk sementara waktu. Kakinya tidak bisa mencapai lantai dan tubuhnya berputar-putar saat dia melayang di permukaan air. Dia menelan beberapa teguk hujan dan berjuang untuk akhirnya meraih kursi serta mengapungkan kepalanya di atas air. Hanya sedikit udara yang tersisa bagi Sukin di situasi itu. Di tengah hujan deras dan tiupan angin kencang, Sukin merasa terjebak dalam mobil yang tenggelam. Panik merasuki dirinya saat air meresap masuk, dan situasinya semakin genting saat ia berjuang untuk tetap di atas permukaan air yang terus naik. Hujan turun dengan terus-menerus, menciptakan pemandangan kekacauan dan bahaya.
Dalam usahanya yang putus asa, tiba-tiba Sukin merasakan guncangan saat mobil berhenti, seolah-olah telah bertabrakan dengan halangan. Jantungnya berdegup kencang, dan ia menatap keluar melalui kaca depan yang berlumuran air untuk melihat siluet oranye besar di depannya, seorang pria, berdiri teguh, menggenggam bumper mobil dengan tangannya yang telanjang, mencegah mobil terhanyut lebih jauh ke arus. Pria itu berhenti sejenak, mengumpulkan kekuatannya sebelum perlahan-lahan mendorong mobil naik lereng. Kendaraan itu merangkak melalui air, dan saat roda akhirnya menemukan tanah yang kokoh, hujan mereda, mengungkapkan tingginya permukaan air. Namun, ketika mobil tampaknya mendapatkan sedikit stabilitas, tiba-tiba terjebak lagi. Sukin mencondongkan tubuhnya ke dalam mobil, tubuh basahnya tenggelam dalam air, ketakutan melandanya. Ketidakpastian situasi itu sangat berat baginya, tidak yakin apakah para penyelamat akan dapat mendorong mobil ke tempat yang aman. Pria di luar tampaknya mengambil sedikit istirahat, dan dalam sekejap berikutnya, mobil itu secara ajaib mendaki lereng. Namun, air di dalam mobil tetap berada pada tingkat yang berbahaya. Pria itu terus mendorong dengan perlahan dan tekun, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, kegelisahan Sukin mereda sedikit. Tapi kemudian, tanpa peringatan, mobil lain datang meluncur di jalan yang direndam hujan, menabrak mobil Sukin. Dengan benturan yang keras, kedua kendaraan itu terhempas ke bawah lereng. Air yang terakumulasi membanjiri masuk, dan Sukin merasa berjuang untuk bernapas saat air masuk ke dalam mulut dan hidungnya. Ruang sempit di dalam mobil semakin menyempit seiring dengan naiknya permukaan air. Ia berjuang keras untuk melekat pada atap mobil, mencegah air masuk ke saluran napasnya. Namun, mobil cepat tenggelam karena gaya inersia. Saat mobil berguncang, kepala Sukin tertekan ke atap mobil, tanpa ruang tersisa. Ia bernafas cepat-cepat, suara isakan campur rasa sakit mencampur dengan sensasi keputusasaan. Ia tetap menggantungkan harapannya pada penyelamatan, tetapi tiba-tiba, mobil itu berhenti lagi terjebak dalam arus yang kuat. Pria itu terjebak dalam arus yang tak kenal belas kasihan, tubuhnya membungkuk membentuk lengkungan, menekan bumper mobil. Berat dari kedua mobil mendorongnya, membuatnya merangkak di depan kendaraan. Pusaran air berputar tak jauh di belakangnya. Ia berdiri dalam air yang berputar-putar, bertahan selama yang terasa seperti 10 detik tanpa bergerak, dan air terus naik. Udara semakin tipis, Sukin masih terperangkap di dalam mobil, kepala condong ke belakang. Merasakan air dingin mengalir di atas telinganya, naik ke wajahnya. Ia merasakan kegatalan saat air mendekati hidung dan mulutnya. Ia menyadari bahwa para petugas pemadam kebakaran di luar sudah kehabisan tenaga. Ia tidak menyalahkan dirinya atau nasibnya. Tidak sedih, tidak bahagia, hanya perasaan penyesalan yang samar. Air merembes masuk ke sudut matanya, dan pandangannya kabur ketika air mata bercampur dengan air hujan. Pria di luar, di tengah hujan, berdiri tanpa bergerak. Napasnya yang berat dan raungannya bergema di bawah jembatan. Hujan deras menghapuskan suaranya. Hingga akhirnya mobil itu didorong keluar dari bawah jembatan, raungan marahnya tenggelam dalam deru hujan. Air di dalam mobil mulai surut, dan air yang mengalir keluar dari celah-celah mobil menyerupai percikan dari botol Coca-Cola yang bocor. Kepala Sukin yang kaku perlahan-lahan menurun, dan ia menghela nafas dalam-dalam, masih ragu-ragu merasa beruntung. Pria itu tidak mengendur, menggigit giginya dan terus mendorong mobil ke atas. Perlahan tapi pasti, mobil mulai naik. Ketika roda belakang mobil menyentuh tanah yang kokoh, Sukin merasa sedikit lega. Namun, mobil di belakangnya bergoyang, lalu dengan cepat meluncur lagi, menabrak mobil Sukin sekali lagi. Sukin tidak bisa mencegah benturan itu saat mobil melibas dadanya dan ia terdorong ke pelukan pria itu. Punggungnya yang lebar, dadanya yang kokoh dan kuat. Ia memeluk erat Sukin sambil berguncang dan bergetar, memakai kekuatannya dengan aura keamanan yang khas. Sukin terkejut, merangkul penyelamatnya tanpa sadar. Tubuhnya tegang. Di tengah hujan yang dingin, tubuhnya terasa hangat dan otot-ototnya berkilauan. Sukin mencium bau hujan dan keringat di kulitnya. Ia merasakan kekakuan pria itu, sensasi yang tak jelas di dalam mobil sekarang semakin nyata.
Di tengah hujan, Sukin perlahan-lahan mengangkat kepala, dan melihat rambut hitam basah milik Song Yan, dan matanya bersinar terang di tengah kegelapan malam. Menatapnya. Memang dia. Wajah Sukin pucat. "Kenapa kamu di sini?" "Tidak punya pilihan," jawab Song Yan. Sukin menggelengkan kepala sedikit. "Aku tidak bermaksud seperti itu." Song Yan sudah melompat dari tutup depan mobil. Sukin bertanya, "Apakah kamu kebetulan di dekat sini? Mengapa kamu sendirian?" Song Yan tidak memalingkan kepalanya, sikapnya agak kasar. "Tahukah kamu berapa banyak kecelakaan yang terjadi dalam radius 5 km dalam 1 jam terakhir? Orang-orang bodoh ini mengabaikan peringatan badai merah dan tetap keluar." Dia masuk ke mobil di belakangnya, memecahkan jendela, dan mengusap air hujan dari kaca. Ia merangkak dengan gesit seperti kucing, melihat-lihat. "Ada orang di dalam?" Tidak ada jawaban. Song Yan menyalakan senter dan melihat ke dalam mobil. Bagian dalam mobil penuh air, dan tidak ada barang seperti tisu atau bantal yang mengapung. Mobil Sukin masih tenggelam lebih dalam, dan Song Yan memastikan bahwa tidak ada orang di dalam mobil, lalu cepat-cepat kembali ke dalam air, mengangkat Sukin dari tutup depan mobil. Ia memeluknya dan berjalan menuju tempat yang lebih dangkal, rahangnya tegang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sukin bersandar pada pelukannya, tangan kirinya refleks meraih bahunya. Jari-jari ujungnya menyentuh leher telanjangnya, basah, hangat, dan arteri berdenyut. Mundur sedikit, terdengar suara yang tidak sabar dari atas kepalanya. Sukin mengangkat matanya untuk melihatnya. Ia sedikit mengangkat alisnya, matanya yang terang di bawah alisnya yang melengkung, menatap ke depan. Sukin tidak bergerak. Song Yan akhirnya menatapnya dengan ekspresi agak kesal. "Percayalah atau tidak, aku akan melemparkanmu ke dalam air." Sukin melihatnya, tahu bahwa ia cukup serius untuk benar-benar melakukannya. Namun, ia juga berharap mungkin ada kemungkinan 1%. Ia tidak bisa menahan diri. Jadi ia melihatnya dengan tatapan tajam, meskipun ia tidak menarik tangannya. Lampu jalan yang redup menerangi sekitar, menyoroti fitur-fitur tajam mereka. Melalui tirai hujan yang mengamuk, ia melihatnya dengan lembut menggigit bibirnya, dengan campuran ironi dan rasa jijik. Detik berikutnya, Song Yan benar-benar melemparkannya ke dalam air. Lebih tepatnya, ia melemparkannya. Ada suara plons, menghasilkan semburan air yang besar. Tidak masalah air memercikinya, ia sudah basah dengan segala cara. Hanya saja angin bertiup, sangat dingin.